Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa dengan NIM 240170019. Tujuan saya dari membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Komputer kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kriptografi serta implementasinya baik dalam metode klasik atau substitusi dan transposisi dan metode modern atau simetrik dan asimetrik key. Apa sih kriptografi? Kriptografi berasal dari kata Yunani kriptos atau rahasia dan graphin atau menulis, yang berarti tulisan rahasia. Secara umum, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan informasi dengan cara mengubah pesan asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext melalui proses enkripsi dan mengembalikannya lagi melalui deskripsi. Tujuan utama dari kriptografi ialah yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality, menjaga agar pesan hanya bisa dibaca oleh penerima yang sah. Yang kedua, integritas atau integrity, memastikan pesan tidak diubah selama pengiriman. Yang ketiga, autentikasi atau authentication, memastikan identitas pengirim dan penerima. Dan yang keempat, non-repudiation, mencegah pengirim menyangkal telah mengirim pesan. Komponen dasar dalam kriptografi. Yang pertama, plain text, pesan asli yang ingin dikirim. Yang kedua, ciphertext, hasil enkripsi yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Yang ketiga, cipher atau algoritma kriptografi, metode yang digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext dan sebaliknya. Yang keempat, key atau kunci, variabel rahasia yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Metode kriptografi klasik. Yang pertama ada metode substitusi. Metode ini mengganti setiap huruf atau kelompok huruf pada pesan asli dengan huruf lain menurut aturan tertentu. Contohnya adalah Caesar cipher, di mana setiap huruf digeser sejauh beberapa posisi dalam alfabet. Ada juga monoalphabeting cipher, yaitu setiap huruf diganti dengan huruf lain secara acak, bukan hanya digeser. Kelemahan metode substitusi adalah mudah dipecahkan dengan analisis frekuensi karena pola huruf masih dapat dikenal. Yang kedua, metode transposisi. Pada metode ini, huruf-huruf dalam pesan asli tidak diubah, tetapi urutan hurufnya ditukar. Salah satu contohnya adalah columnar transposition cipher. Metode ini lebih sulit dipecahkan dibanding substitusi, namun masih bisa diuraikan dengan analisis pola. Metode kriptografi modern. Yang pertama ada kriptografi kunci simetris atau symmetric key cryptography. Dalam metode ini, kunci yang sama digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Nah, baik pengirim maupun penerima harus memiliki kunci yang identik dan dijaga kerahasiaannya. Contoh algoritma yang menggunakan metode ini adalah yang pertama JS atau Data Encryption Standard, yang kedua AES atau Advanced Encryption Standard, yang keempat RS4 atau RS5. Kelebihan metode ini adalah prosesnya cepat dan efisien, sehingga cocok untuk mengeksekusi data dalam jumlah yang besar. Namun, kelemahannya terletak pada distribusi kunci, karena kunci rahasia harus dikirim ke penerima secara aman. Bila kunci tersebut bocor, maka pesan juga dapat dibuka oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh penerapannya adalah enkripsi file menggunakan S256 pada aplikasi seperti Bitlocker atau komunikasi via remote internal perusahaan. Yang kedua ada kriptografi kunci asimetris atau asymmetric
key cryptography. Metode ini menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik dan key untuk enkripsi, dan yang kedua kunci private key untuk deskripsi. Kunci publik dapat disebarkan secara terbuka, sedangkan kunci private hanya diketahui oleh pemilik. Contoh algoritma yang menggunakan metode ini adalah RSA, ACC atau Reliable Cryptography, dan DTC atau Digital Signature Algorithm. Kelebihan metode ini adalah tidak perlu mengirim kunci rahasia melalui jaringan dan dapat digunakan untuk tanda tangan digital. Namun, prosesnya lebih lambat dibandingkan metode simetris. Contoh implementasinya antara lain sistem keamanan HTTPS pada situs web, tanda tangan digital pada dokumen resmi, serta enkripsi email dengan izin pretty good privacy. Perbandingan metode simetris dan asimetris. Metode kunci simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Karena hanya ada satu kunci, prosesnya lebih cepat dan efisien, terutama untuk data berukuran besar. Namun, kelemahannya adalah kesulitan dalam mendistribusikan kunci secara aman. Jika kunci tersebut bocor, semua pesan yang terenkripsi dengan kunci tersebut bisa terbuka. Sedangkan metode kunci asimetris menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik dan kunci private. Kunci publik bisa dibagikan secara luas, sementara kunci private hanya disimpan oleh pemilik. Metode ini lebih aman dalam hal distribusi kunci, karena tidak perlu mengirim kunci rahasia, tetapi proses enkripsinya lebih lambat. Biasanya, sistem modern menggabungkan keduanya. Kunci asimetris digunakan untuk mengirim kunci simetris dengan aman, dan kunci simetris digunakan untuk mengenkripsi data utama, seperti pada HTTPS. Kesimpulan dari materi ini ialah kriptografi merupakan pilar utama dalam menjaga keamanan data dan komunikasi di era digital. Metode klasik atau substitusi dan transposisi memiliki nilai historis dan konsep dasar, sementara metode modern atau simetris dan asimetris memberikan perlindungan yang lebih kuat dengan perhitungan matematis yang kompleks. Penerapan kriptografi kini sangat luas, mulai dari pengamanan data pribadi, transaksi perbankan, hingga sistem komunikasi internet yang sama. Baiklah, itu saja yang saya dapat jelaskan dari materi ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.